师兄师姐，请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。无愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，诚愿上人，法体安康，法轮常传，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行善问心礼，问心再问心，三问心。感恩师兄师姐，请坐。感恩上人开示, selamat malam师兄师姐semua.感恩kepada tim Shinfa Siang yang tetap setia yang menemani kita di hari Minggu ini, tetap sama-sama menghirup harumnya Dharma. Sebelum kita memasuki sesi sharing dan pembacaan intisari, mari kita bersama-sama dengan hati yang tulus dan tenang berdoa bersama. Silakan 师兄师姐 tangan beranjak. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守心连心。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心后一念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。Semoga hati manusia dapat tersucikan, masyarakat damai sejahtera, dunia tiada bencana. 感恩师兄师姐, hari ini kembali kita menyerap Dharma, Sutra Teratai bab 17 episode 1607. Mari kita bersama-sama membaca intisari yang telah disediakan oleh tim intisari. Judul dari ceramah master hari ini adalah para praktisi yang memberi manfaat pada orang lain adalah sedang mengarah pada Bodhimanda.
Mari kita lihat catatan tangan Master. Tempat di mana Buddha mencapai jalan suci bodhicitta adalah ladang pelatihannya. Tempat belajar tentang jalan adalah ladang pelatihan. Pikiran yang selaras, lurus, dan benar adalah tempat pelatihan. Melakukan perenungan untuk memasuki tempat dari praktik benar, kondisi pikiran yang tenang dan jernih, kondisi batin yang hening adalah ladang pelatihan. Poin pertama, batin bodhicitta adalah ladang pelatihan, tempat di mana Buddha mencapai jalan suci. Bodhi disebut pencerahan. Segala materi yang berwujud di dunia ini, Sang Buddha dapat mengetahui dan membedakannya dengan jelas. Makanya dia dapat mengajarkan Dharma. Buddha dengan alam semesta bergabung menjadi satu. Di mana ladang pelatihan tempat berlindung batin kita? Setiap orang mempunyai hakiki kebuddhaan. Namun inilah manusia duniawi, hanya melekat di sana. Tersesat pada kita, tersesat pada kamu, tersesat pada aku. Sehingga kerisauan batin juga sangat banyak. Ladang pelatihan dari batin pencerahan selalu tidak terdapat ruang untuk menampungnya. Dalam melatih diri dimanapun kita, di tempat itu adalah tempat pelatihan diri kita. Pikiran dipusatkan pada apa yang sedang dilakukan, menyelaraskan batin dan pikiran agar tetap lurus dan benar, dapat membuat jalan pelatihan batin diri kita cepat menuju pencerahan. Batin yang berkelok-kelok membuat kita tidak dapat memahami ajaran kebenaran secara mendalam dan menyeluruh. Dan inilah dinamakan kita tidak cukup bersungguh hati. Niat pikiran kita harus menyatu dengan alam semesta. Nah, dari poin ini kita bisa mengingat dan memahami apa yang tadi sudah Master jelaskan ya, mengapa disebut batin bodhicitta adalah ladang pelatihan. Jadi sebenarnya kita membina diri adalah membina batin kita terlebih dahulu. Jika batin kita bisa selalu dalam kondisi hening, bisa selalu dalam pemikiran yang lurus dan benar, maka kita akan sangat cepat ya mendapatkan pencerahan. Seperti apa yang Buddha dapat capai ya. Setelah mencapai pencerahan, Buddha dan alam semesta bergabung menjadi satu sehingga Buddha memahami segala sesuatu prinsip kebenaran di dalam alam semesta ini. Sehingga Buddha bisa mengajarkan kepada kita semua dharma yang menakjubkan, membantu kita agar bisa juga menemukan kembali sifat hakiki kita, membersihkan kembali batin kita yang terlalu melekat, yang terlalu banyak noda-noda batin, kerisauan-kerisauan. Dengan adanya Dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha, kita bisa membersihkan segala noda batin tersebut. Sehingga kita juga akan bisa membangkitkan sifat kebuddhaan kita. Baik, kita lanjutkan ke poin kedua. Dari mereka yang telah menyadari, kita meluangkan waktu untuk mendengar dan belajar dari kisah mereka. Jika kita mendengar dengan seksama, kita mungkin akan langsung memperoleh kesadaran. Ini dinamakan membangkitkan kesempatan untuk dapat tercerahkan. Sebenarnya untuk mencapai pencerahan tidak mudah. Menerima ajaran berarti menerima sesuatu yang datang dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bersentuhan dengan fenomena dan memahami penalarannya. Kita harus mengalaminya sendiri terlebih dahulu, baru menyadari. Inilah prinsip kebenaran. Saat kita menghadapi sesuatu hal, kita memahami prinsip kebenarannya. Dharma Buddha hadir dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita petik dan bisa memanfaatkannya untuk merubah kebiasaan buruk kita setiap hari. Dharma bagaikan air yang terus mengalir, yang bisa membersihkan kotoran batin. Jika ada dharma yang terserap, kita harus bersungguh hati memahami. Simpan dalam wadah pemikir kita, yaitu perbendaharaan usia yang tersembunyi di dalam kesadaran ke-8 kita. Kesadaran itu nantinya akan terbawa ke kehidupan mendatang. Jalinan jodoh yang sudah matang akan menjadi ikatan jodoh. Oleh karena itu, jalinan jodoh buruk harus segera kita lenyapkan. Jalinan jodoh baik harus kita jaga dan rawat. Nah, sesi dari poin kedua ini, kita bisa menyadari bahwa saat kita belajar sesuatu,
kita melihat pencapaian seseorang, kita harus segera belajar dari apa yang dicapainya. Saat kita mempelajari sesuatu, mungkin saat awal kita mendengar, kita bisa merasa kita sudah tahu, ya, kita sudah mengerti. Tetapi sebenarnya, kalau kita belum mempraktekkan atau mengalami sendiri apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu, maka kita belum bisa benar-benar memahami sampai sangat mendalam. Nah, itu artinya kita belum benar-benar tersadarkan. Sedangkan apa yang kita hadapi dan apa yang kita praktekkan dalam setiap hari itu adalah merupakan suatu pemupukan, ya, kebijaksanaan, menumbuhkan kebijaksanaan. Apa yang kita peroleh itu akan tersimpan di dalam kesadaran kedelapan kita, sehingga akan terbawa pada kehidupan yang akan datang. Apabila kita di kehidupan ini rajin mendengarkan Dharma, menyerap Dharma, mempraktekkan Dharma, ya, mengikis segala kebiasaan buruk kita, maka kehidupan yang akan datang, kita tentu akan membawa benih-benih yang baik. Kita akan bisa saat bertemu dengan Dharma kembali, akan sangat cepat bisa segera menerima, memahaminya. Nah, inilah yang sedang kita latih saat ini, yang sedang kita tanam saat ini, yaitu jalinan jodoh baik, ya, benih-benih baik yang akan kita bawa pada kehidupan mendatang. Nah, di sini kalimat ini, ya, jalinan jodoh yang sudah matang akan menjadi ikatan jodoh. Sesiung seci, kita semua bisa bertemu itu adalah karena memiliki jalinan jodoh. Tetapi jalinan jodoh ini kalau tidak kita ikat, maka dia akan berlalu begitu saja. Ya, kalau kita sudah bertemu kesempatan untuk belajar Dharma, kesempatan untuk berkontribusi, tetapi kita tidak mau melakukannya, kita tidak mau masuk ke dalam untuk mempraktekkannya, maka jalinan jodoh ini akan berlalu dan tidak bisa menjadi ikatan jodoh. Nah, sekarang kita sudah lebih memahami lagi, sehingga semua insan suci itu Master selalu ingatkan untuk genggam baik-baik kesempatan. Ini adalah sama artinya dengan kita menjadikan jalinan jodoh yang sudah matang ini menjadi ikatan jodoh. Oke, kita lanjut ke poin ketiga. Kita harus senantiasa merenungkan. Ini adalah kita sedang meditasi. Kita mengangkut kayu bakar dan mengambil air, setiap ucapan, makan dan minum teh, tiada yang bukan meditasi. Meditasi adalah merenungkan. Merenungkan dengan tenang. Memasuki tempat praktik benar. Sewaktu berbicara, pikiran fokus di mulut. Sewaktu melakukan sesuatu, pikiran fokus di tangan. Sewaktu berjalan, pikiran fokus di kaki. Sewaktu melihat sesuatu, pikiran fokus di mata. Tiada tempat yang tidak menggunakan pikiran. Ini adalah kita perlu merenungkan dengan tenang untuk memasuki tempat dari praktik benar. Pemikiran dan perenungan kita adalah kekuatan. Kondisi batin yang hening adalah ladang pelatihan. Bisa dibayangkan kalau kita pikirannya bercabang-cabang, ya, terlalu kacau. Kita sedang mendengarkan, tapi pikiran kita entah berjalan kemana, akhirnya kita tidak tahu apa yang kita dengarkan. Kemudian saat kita melakukan sesuatu, kita tidak fokus pada apa yang kita lakukan, akhirnya apa yang kita kerjakan itu menjadi tidak benar. Itu tentu akan membuat kondisi kita semakin timbul banyak kerisauan. Nah, inilah mengapa kita terus diingatkan untuk, ya, melatih meditasi yang dalam arti kata meditasi dalam segala hal yang kita lakukan, yaitu merenungkan dengan tenang, menjaga kondisi batin kita agar bisa hening, sehingga kita memiliki ladang pelatihan. Kalau kondisi batin kita tidak bisa tenang, tidak hening, maka kita tidak ada ladang pelatihan, karena kita selalu berada dalam kondisi yang kacau, sehingga kita tidak menyadari apa yang sedang kita lakukan. Nah, inilah meditasi yang Master selalu ingatkan kepada kita, ya. Jadi meditasi bukan hanya duduk menenangkan pikiran saja, tetapi juga dalam setiap perbuatan ucapan kita. Oke, next. Naskah sutra. Engkau hendaknya tahu kalau orang ini telah mengarah ke Bodhimanda dan mendekat pada Anuttara Samyak Sambodhi, duduk di bawah pohon Bodhi. Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Next.
Poin keempat, orang-orang yang menerima dan menegakkan Dharma adalah yang telah mengarah ke Bodhimanda. Sekarang mereka sedang menuju ke arah yang benar. Itulah mereka yang sedang berjalan menuju pencerahan sempurna, Anuttara Samyak Sambodhi. Jadi kita seharusnya tahu para praktisi jalan bodhisattva yang menyebarkan sutra dan memupuk berkah ini. Tidak hanya membaca dan menghafal sutra saja. Namun yang paling penting adalah menyebarkan sutra dan memupuk berkah. Bodhisattva mempraktikkan 6 paramita dan segala praktiknya. Berderma, dana paramita. Kedisiplinan, sila paramita. Kesabaran, santi paramita. Upaya bersemangat, wirya paramita. Meditasi, dhyana paramita. Kebijaksanaan, prasna paramita. Tidak boleh kurang satu pun. Sendiri saja tidak dapat melakukannya. Harus masuk ke dalam orang banyak dan mengajarkan orang melakukannya. Setiap orang harus dapat melakukannya. Inilah namanya para praktisi jalan bodhisattva yang menyebarkan sutra dan memupuk berkah ini. Nah, Sesyong Sece, kita telah menerima Dharma. Ya, kita ada mempelajari Dharma. Tetapi kalau kita tidak mempraktekkannya, kita tidak masuk ke tengah orang banyak untuk mempraktekkannya dan menginspirasi orang, maka kita tidak bisa disebut setelah mengarah ke Bodhimanda. Di sini kita diajarkan oleh master ya untuk mempraktekkan jalan bodhisattva. Kita harus mempraktekkan 6 paramita ini di tengah orang banyak. Tidak bisa hanya dengan diri sendiri saja atau berdiam mencari tempat yang tenang, melatih diri sendiri saja. Itu tidak bisa. Kita tidak akan ada pencapaian yang tepat ya. Jadi melatih diri itu adalah di tengah orang banyak, dan kita juga selain itu harus mengajak orang lain untuk juga sama-sama bisa melakukannya. Di dalam seci inilah yang sedang kita praktekkan. Apabila kita ada turun di tengah orang banyak, ya melatih diri itu juga adalah memupuk berkah. Jadi kalau kita ingin memupuk berkah, menumbuhkan kebijaksanaan, maka kita harus lebih banyak lagi ya berkontribusi, lebih banyak lagi mengambil tugas tanggung jawab ya di dalam kegiatan-kegiatan seci, karena itu adalah kesempatan buat kita dalam mengasah diri kita sendiri dalam melatih batin kita. Baik, kita lanjutkan. Poin kelima. Memupuk berkah berarti harus masuk ke tempat orang banyak. Menjalin jodoh baik berarti memupuk berkah. Mengajak orang untuk memupuk karma baik, ini semua disebut memupuk berkah. 4 metode dalam memeluk atau menuntun semua makhluk. Catur samgraha wastu adalah berdana, berkata baik, berbuat baik, bekerja sama dengan baik. Para praktisi yang menjalankan 6 paramita secara bersamaan untuk memberi manfaat pada orang lain telah mengarah ke Bodhimanda. Mendirikan stupa dan membangun sangharama adalah berdana dalam bentuk materi, amisa dana. Memuji 3 kendaraan triyana dan membabarkan sutra teratai adalah berdana dalam bentuk dharma, dharma dana. Jika digabungkan dengan sila paramita, santi paramita, dhyana paramita, wirya paramita, dan prasna paramita, itulah 6 paramita. Kebanyakan darinya memberikan manfaat pada orang lain. Itu sebabnya langsung mengarah pada Bodhimanda. Nah, Sesyong Sece, bukankah kita di Seci sudah mempraktekkan hal ini? Kita selain memberikan dana dalam bentuk materi, kita juga ada mendengarkan Dharma, kita juga ada mengajak orang mendengarkan Dharma, dan kita juga ada melatih diri di dalam berkegiatan, melatih kesabaran kita. Dan kita juga berusaha untuk mengajak orang untuk juga ikut terus berkontribusi ya. Kita berusaha terus menginspirasi orang, dan kita terus melatih giat bersemangat ya, melatih konsentrasi kita untuk menumbuhkan kebijaksanaan kita. Nah, ini artinya kita adalah sedang mengarah ke Bodhimanda. Bodhimanda itu adalah artinya ladang pelatihan ya, tempat pencapaian pencerahan. Nah, untuk bisa mencapai pencerahan itu tidaklah gampang. Jadi dalam setiap kehidupan semoga kita semua senantiasa berada di jalan bodhisattva agar kita bisa terus ya memupuk berkah dan kebijaksanaan, bisa terus membina diri sehingga satu saat kita juga akan bisa mencapai pencerahan, mencapai kebuddhaan.
Nah, itulah tujuan kita, masuk ke segi tujuan kita dalam praktek jalan bodhisattva ini. Next. Poin keenam, duduk di bawah pohon bodhi. Dalam setiap saat batin senantiasa berada pada jalan, tanpa pernah tergoyahkan. Ini dinamakan duduk. Maha bodhicitta yang dibangkitkan oleh para bodhisattva dinamakan pohon bodhi. Tathagata di bawah pohon mencapai penerangan sempurna dan menyadari dharma menakjubkan ini. Sekarang para praktisi jalan ini menegakkan dan melafalkan sutra ini. Berarti telah mengarah ke tempat pencapaian pencerahan. Telah mendekat ke bodhi tiada tara dan telah duduk di bawah pohon bodhi. Tanah, air, api, dan udara adalah 4 unsur utama. Rupa, aroma, rasa, dan sentuhan adalah 4 wujud halus. Tubuh manusia merupakan perpaduan semua dari 4 unsur utama, sedangkan 4 unsur utama terbentuk dari 4 wujud halus. Secara keseluruhan dikenal sebagai 8 dharma. Sesiung Sejie. Jadi di poin ini, ya, kita tahu bahwa apabila batin kita selalu ada pada jalan pelatihan diri ini tidak pernah tergoyahkan, ini artinya kita telah duduk, ya. Nah, di bawah pohon bodhi. Pohon bodhi adalah niat baik kita, bodhicitta kita yang sudah terbangkitkan. Nah, kita juga harus menyadari bahwa tubuh kita adalah merupakan perpaduan dari semua 4 unsur utama ini, dan wujud tubuh ini adalah perpaduan semu, ya. Jadi satu saat juga akan hancur. Jadi yang perlu kita bina saat ini tentu adalah batin kita, kesadaran kita yang akan terus kita bawa sampai ke kehidupan-kehidupan berikutnya. Nah, tubuh kita di kehidupan ini adalah merupakan sebuah sarana bagi kita untuk membina diri, membina batin kita. Ya. Inilah yang bisa saya petik dari intisari yang disediakan dari ceramah master hari ini. Semoga Sesiung Sejie juga bisa mendapatkan banyak, ya, pencerahan-pencerahan nanti yang bisa dibagikan dengan kita semua, ya. Baik Kan En, tim intisari yang telah menyediakan intisari dari ceramah master episode hari ini. Di sini Vivian Sejie sudah raise hand. Kepada Vivian Sejie saya persilakan untuk berbagi dengan kita. Kan En, Vivian Sejie. 感恩上人开示，感恩师兄师姐，感恩苏菲师姐。Naskah Sutra. Engkau hendaknya tahu kalau orang ini telah mengarah ke Bodhimanda dan mendekat pada Anuttara Samyak Sambodhi, duduk di bawah pohon Bodhi. Hendaknya tahu bahwa para praktisi itu jalan bodhisattva telah menjalani jalan bodhisattva yang menyebarkan sutra dan memupuk berkah dan telah mengarah pada Bodhimanda, tidak jauh lagi dari Buddha dan mampu mendekat pada Bodhi. Dan juga para praktisi yang menjalankan 6 paramita secara bersamaan telah memberi manfaat kepada orang lain dan juga telah mengarah ke Bodhimanda. Dan Tathagata di bawah pohon telah mencapai penerangan sempurna dan menyadari dharma menakjubkan ini. Sekarang praktisi ini telah menegakkan sutra ini dan juga telah mengarah ke tempat pencapaian pencerahan dan telah mendekat ke Bodhi yang telah duduk di pohon Bodhi. Kan En Sesiung Sejie. Kan En, Vivian Sejie sudah berbagi dengan kita apa yang telah didapat dan dicatat, ya Kan En. Oke, Johannes Sesiung, silakan Johannes Sesiung. Oke, langsung ke poin nomor 2 ya, karena waktu juga ya. Kanan Sang Resa dan kanan Sesiung Sejeman yang ada di sini ya. Ini saya baru cerita satu kejadian. Memang saya agak sedikit kurang menyenangkan, but ya saya sebutnya insiden kecil-kecilan, tapi insiden kecil-kecilan ini tidak begitu masalah dan akhirnya saya jadi menambah pengertian di poin nomor 2. Jadi gini ya, sebelum saya cerita tentang satu insiden kejadian, saya akan cerita tentang teori Dharma ini, di mana kalau kita mau memahami suatu Dharma,
atau memahami satu kebenaran, kita harus pahami dulu prinsip dasar. Karena Dharma itu banyak sekali teorinya dan banyak sekali SOP-SOP-nya. Kalau kita belajar belajar dari SOP, itu kita pusing. SOP-nya banyak. Tapi kalau kita mengetahui prinsip dasar, kalau untuk dalam Dharma itu adalah prinsip kebenaran dasar. Nah, itu Dharma lain juga bisa dikuasai. Ya, itu terlalu complicated lah. Saya scale down lagi lah. Scale down lagi, yaitu eh, apa ya? Hmm, dalam menjalankan SOP, dalam menjalankan SOP seci juga harus ada kan peraturannya banyak. Kalau dihafal peraturannya, yang ada puyeng duluan. Tapi kita harus mengetahui prinsip dasarnya dalam menjalankan kegiatan, baru dari SOP kita bisa mengerti seperti itu kira-kira. Berlaku juga dalam membangun gedung ataupun mendesain suatu gedung maupun desain interior. Itu ada beberapa prinsip-prinsip dasar atau prinsip-prinsip engineer yang diterapkan. Ada satu hal yang menarik ya, Social Achievement. Kalau misalkan mengikuti training 4-in-1, yang nginep di lantai 6 dan lantai 7 di Chingset Hang. Mungkin Social Achievement apakah menyadari nggak? Ada satu namanya kipas yang berwarna kuning, di mana kipas tersebut terhubung ke jendela, ya, harus terhubung ke jendela. Jujur aja ya, itu dari 2023 sampai 2023 ya. Ya, terakhir kan saya ikut bersih-bersih dan bikin kasur ya. Pasang kasur. Sorry, pasang spray ya. Maaf, pasang spray ya. Itu pasang spray sekali, 2 kali, plus juga untuk yang Qing Jepang Jiangsu Saupan. Ya, saya sempat bertanya-tanya. Itu kipas yang kuning itu yang ada pipanya yang mengarah ke keluar, itu buat apa sih kira-kira? Saya nggak tahu, jujur aja. Padahal kan Ceci kan gedungnya tinggi ya, itu kenapa ya dipasang? Dan juga waktu Sabtu kemarin pada saat apa? Dan waktu Sabtu kemarin pada saat pemasangan spray untuk persiapan penginapan minggu depan, itu persiapan penginapan minggu depan. Saya baru tahu alasannya setelah ada insiden kecil, di mana ada satu relawan yang terlibat dalam bersih-bersih Sabtu kemarin, hampir pingsan, keliengan dan hampir pingsan, namun udah nggak ada masalah lagi. Saya sempat cari-cari kenapa sih penyebabnya. Penyebabnya itu adalah kalau di hari Sabtu itu terus terang AC sentralnya nggak dibuka. AC sentralnya itu nggak dibuka, harusnya yang dibuka itu adalah si kipas ventilator. Saya tanya, emang kenapa sih harus ada kipas ventilator? Oh, jadinya gini. Ya, kalau misalkan, saya yakin lah, mungkin lantai 6, lantai 7 itu pasti ada pembersihan rutin oleh vendor yang disewa oleh pihak yayasan. Saya nggak tahu siapa, itu urusannya yayasan, tapi saya tahu pasti ada pembersihan berkala di lantai 6 dan di lantai 7. Sorry, kalau sok tahu ya, di lantai 6 dan lantai 7. Yang bersihkan paling berapa orang? Kalau misalkan AC sentralnya yang dibuka, AC sentral yang dibuka itu bisa menjadi pemborosan tagihan listrik. Kecuali kalau orangnya banyak nggak apa-apa, kayak gitu. Tapi ini kan yang datang paling pembersihan berapa orang, seperti itu. Pasti kalau berapa orang, 1 atau 2 orang ke sana di lantai 6 dan lantai 7 di Jingsetang, pasti akan namanya merasakan kepanasan dan pengap. Kepanasan dan pengap. Salah satu solusinya biar lebih hemat adalah membuka kipas kuning yang saya sebutnya sebagai ventilator. Ternyata itulah alasannya dibukaan ventilator supaya pengap-pengapnya itu dikeluarkan langsung dibuang keluar seperti itu. Ya, jadi itu yang saya dapatkan setelah dari insiden
kejadian kemarin ya, ada satu orang yang hampir pingsan seperti itu. Mohon maaf saya nggak bisa sebut namanya ya. Tapi ini jadikan pelajaran juga buat saya juga dan buat kita semua. Jadi itulah saya benar-benar baru ngeh. Bagaimana saya bisa mempelajari itu? Jawabannya adalah ya jam terbang. Seperti itu, mulai dari beberapa beberapa pengulangan-pengulangan, ada insiden baik atau buruk, itu bisa menambah pemahaman kita juga ya. Jadi akhir kata, ya saya mau share news, 80% untuk penginapan harusnya sudah beres, tinggal satu heci, beresin beberapa kamar, seperti itu. Jadi ya saya berharap relawan saya berharap persiapan penginapan lancar, semua lancar untuk training besar nanti minggu depan, dan juga mungkin sebagai pelajaran buat kita semua, termasuk saya, kalau misalkan ada bersih-bersih persiapan penginapan lagi, kalau AC sentral tidak dibuka, harap buka kipas kuning supaya mengurangi kepengapan, apalagi relawan banyak kan, banyak gas-gas CO2, banyak gas CO2, mungkin kadar oksigennya kan sangat tipis seperti itu. Jadi ya untuk mengatasinya menurut saya sekali lagi next time kalau mau persen penginapan buka jendela dan buka kipas kuning ya supaya nggak pengap gitu aja. Soalnya ya ada mungkin yang sesak atau bagaimana, mungkin kalau berisiko pingsan seperti itu juga kita juga nggak tahu. Seperti itu ya kira-kira yang mau saya sharekan ya. Sorry ya, saya mau share ini karena ini penting buat kita semua. Oke, terus yang mau saya sharekan memahami prinsip kebenaran ya melalui kejadian-kejadian yang sering kita alami. Seperti itu, kalau dengan kejadian-kejadian baik atau buruk, ya jadi tahu ini prinsipnya gimana, kayak gitulah. Prinsipnya apa? Prinsip fisika. Kayak gitu, kira-kira ya. Oke, Kanan, kalau ada yang mau disempurnakan, tolong disempurnakan ya. Kanan touch ya. Kanan Johannes Sesiong, iya beberapa hari ini ya relawan terus sibuk ya untuk mempersiapkan kamar menyambut kehadiran nanti saudara-saudara kita dari kota-kota lain yang akan mengikuti training sangat kanan. Ya betul seperti yang Sesiong tadi bilang ya, dari setiap kejadian kita harus bisa belajar sesuatu. Ya, jadi dari pengalaman lah kita bisa belajar sesuatu yang berharga, yang berguna ya. Kanan Johannes Sesiong untuk sharingnya, apakah masih ada Sesiong Suci yang mau sharing? Saya persilakan kalau ada yang mau sharing. Baik, kalau tidak ada, kita masuk ke kuis ya, Johannes Sesiong. Oke, go ahead. Oke, Sesiong Suci, silakan bersiap-siap di chat room. Ya, kita masuki kuis. Silakan next. Ini kuisnya adalah materi seminggu terakhir ya. Ada 12 soal kalau tidak salah. Nah, untuk hadiah pemenang kuis hari ini, informasi hadiah atau itu yang untuk yang Jakarta dengan Tina Secie ya di nomor HP yang tertera. Kalau khusus pemenang Medan, bisa menghubungi ke Lina Lumbini Secie di nomor yang tertera ini. Oke, kita masuki kuis pertama dari kisah buah karma akibat kesalahan kecil. Apa yang dilakukan oleh biksu kecil sehingga ia menerima karma buruk? A. Tidak menaati sila. B. Berbohong kepada para sangha. C. Tidak menghormati biksu tua. D. Melanggar sila Buddhis. E. Tidak bervegetaris. Silakan Sesiong Suci untuk segera menjawab di chat room. Dari kisah buah karma akibat kesalahan kecil. Apa yang dilakukan oleh biksu kecil sehingga ia menerima karma buruk? A. Tidak menaati sila. B. Berbohong kepada para sangha. C. Tidak menghormati biksu tua. D. Melanggar sila Buddhis. E. Tidak bervegetaris. Oke. Ya, host hari ini siapa ya? Masih belum Close, udah di close ya nomor 1 ya. Kelly Sesiong udah close. Oke, di close. Ya, jawabannya adalah
saat mengolok-olok ya biksu tua. Jadi C, tidak menghormati biksu tua. Baik, lanjut ke nomor 2. Dari kisah si bijak dan si bodoh. Lakana dan Kala adalah masa lampau dari titik-titik. A. Mogalana dan Sariputra. B. Sariputra dan Dewadatta. C. Ananda dan Dewadatta. D. Mogalana dan Dewadatta. E. Dewadatta dan Sariputra. Silakan Sesiu menjawab. Siapakah Lakana dan Kala? Oke. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab B. Oke, di close. Jawaban yang benar adalah Sariputra dan Dewadatta. Jadi B jawabannya. Saya lihat banyak yang menjawab A ya. Oke, pertanyaan ketiga dari kisah Dana Wanita Kurang Mampu. Meringankan penderitaan sesama dan juga berbagi ajaran Buddha adalah harapan dari siapa? A. Sudatta. B. Wanita yang kurang mampu. C. Para sangha. E. Biksu Kasapa. E. Menteri. Silakan Sesiu diingat-ingat kisah Dana Wanita Kurang Mampu. Meringankan penderitaan sesama dan juga berbagi ajaran Buddha adalah harapan dari siapa? Oh, sudah di-close oleh Kelly. Ini Kelly Sesiung ya? Betul, Bukan Secie ya, Sesiung ya? betul Kelly Sesiung, fluid. Oke. Ini adalah harapan dari Sudatta. Jadi yang benar adalah A. Mungkin di sini saya signalnya ya yang pelan ya, karena jawaban orang-orang masuknya lama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat dari kisah pria tua berhenti minum alkohol. Jika dahulu memupuk banyak noda batin, apa yang bisa kita lakukan untuk melenyapkannya? A. Terus berdoa dan melakukannya lagi. B. Bersedia mendengar dharma. C. Berdiam diri saja. D. Menulisnya di selembar kertas dan dibakar. E. Memakan makanan bergizi dan banyak minum. Oke, jawaban yang benar adalah B. Bersedia mendengar dharma. Pertanyaan kelima. Dari Sutra Teratai bab 17 episode 1603. Mengapa dikatakan Dharma Buddha tidak terlepas dari Dharma duniawi? A. Dharma harus dipraktekkan. B. Dharma harus memberi manfaat kepada orang banyak. C. Dharma harus dihafalkan. D. A dan B benar. E. Hanya C benar. Jawaban yang benar adalah D. A dan B benar. Dharma harus dipraktekkan. Dharma harus memberi manfaat. Baik, pertanyaan ke-6 dari Sutra Teratai bab 17 episode 1603. Apa arti sebenarnya dari meditasi? A. Perhatian benar. B. Pernapasan benar. C. Perasaan benar. D. Kebajikan benar. E. Kesabaran benar. Oke, jawaban yang benar adalah A. Perhatian benar. Kita lanjut ke pertanyaan ke-7 dari Sutra Teratai bab 17 episode 1604. Tubut Dharma dari Tathagata menembus titik-titik. A. Sebersih niat pikiran. B. 4 kebenaran. C. 3 masa. D. 6 paramita. E. Jalan pencerahan. Oke, sudah di-close. Tubuh Dharma dari Tathagata menembus 3 masa. Kita lanjutkan pertanyaan ke-8 dari episode yang sama. Dengan dapat mempraktikkan titik-titik, maka bukan hanya berdiam terus dalam doktrin ajaran, juga tampak telah mempraktikkan dalam praktik nyata. A. 4 kebenaran mulia. B. 8 jalan mulia. C. 5 sila. D. 4 kebijaksanaan. E. 6 paramita. Jawaban yang benar adalah 6 paramita. Baik, kita lanjut pertanyaan ke-9 dari Sutra Teratai bab 17 episode 1605. Kalau alam neraka belum kosong, titik-titik-titik. Kalimat yang tepat untuk melengkapi ikrar Bodhisattva Siti Garba di atas adalah A. Aku akan kembali ke dunia. B. Aku akan mencapai parinirwana. C. Aku akan dilahirkan kembali.
D. Aku tidak akan membabarkan dharma. E. Aku tidak akan mencapai kebuddhaan. Jawaban yang benar adalah E. Aku tidak akan mencapai kebuddhaan. Pertanyaan ke-10 dari Sutra Teratai Bab 17 episode 1605. 6 paramita memerlukan 4 ikrar agung sebagai titik-titik dan 4 metode dalam memeluk semua makhluk sebagai titik-titik. A. Daun dan penyubur. B. Akar dan pendukung. C. Biji dan penengah. D. Batang dan penegak. E. Bunga dan pedang. Ini terlalu cepat ya di close-nya ya. Saya baca belum selesai sudah close. Jawaban yang benar adalah B. Akar dan pendukung. Oke, pertanyaan ke-11. Dari Sutra Teratai Bab 17 episode 1606. Apakah yang diumpamakan dengan kereta lembu putih besar dalam episode ini? A. Sebuah kendaraan yang bisa membawa barang-barang. B. Sebuah kendaraan yang digunakan oleh para raja. C. Dharma kendaraan besar yang menyelamatkan diri sendiri dan orang lain. D. Sebuah kereta yang digunakan untuk perjalanan spiritual. E. Kendaraan untuk menyeberang lautan penderitaan. Oke, jawaban yang benar adalah C. Dharma kendaraan besar yang menyelamatkan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, pertanyaan ke-12, Sutra Teratai Bab 17 episode 1606. Apa yang disebut sebagai jubah tata gata dalam episode ini? A. Hati penuh kelembutan dan kesabaran. B. Jubah emas penuh perhiasan. C. Baju perang untuk melindungi diri. D. Jubah yang dikenakan hanya oleh para bodhisatwa. E. Jubah khusus untuk meditasi. Jawaban yang benar adalah A. Hati penuh kelembutan dan kesabaran. Oke, sudah 12 kuis. Kangen kepada tim kuis ya yang telah menyediakan kuis untuk kita. Nah, ini adalah kuis dari Shin Faxiang satu minggu ini ya. Sangat luar biasa, Sesiung Sece masih banyak yang mengingat ya apa yang telah didengar. Sangat luar biasa. Oke, sambil menunggu pengumuman pemenang kuis, saya persilakan kepada Alung dan Alung Sesiung dan Cen Sece yang sudah raise hand dari tadi untuk sharing. Silakan. Alung Sesiung atau Cen Sece yang mau sharing? Alung Sesiung, silakan. Selamat malam. Malam, Sesiung. Kangen Sang Renkaise, kangen kepada tim Shin Faxiang yang setiap hari dengan sangat yongsin ya melakukan tanggung jawab membantu kita seperti topik malam ini, praktisi yang memberi manfaat pada orang lain. Ya, Kangen Sufeisece juga sangat yongsin ya menjabarkan semua ini dengan sangat detail yang merupakan mitra baji keluarga kami ya untuk mengenal Seci ya. Saya malam ini saya ingin berbagi mengenai tadi kami di pagi dan siang hari ada mengikuti pelatihan Abu Putih ya. Ada satu hal yang saya ingin sharing kepada Sesiung Sece yang dimana pada saat pelatihan tadi saya ada mendapatkan satu inspirasi yang menggugah hati ya. Itu adalah pada saat Januar Sesiung memberikan sharing materi, ada menyampaikan bahwasannya kita harus menghargai setiap uang dari pembeli yang membelikan produk kita. Ya, karena mereka pembeli ini mereka sudah mengorbankan waktu, kerja keras untuk mendapatkan rupiah yang mereka tujuannya untuk membeli produk kita. Jadi di situ saya baru menyadari pembeli kita itu berarti mereka sudah bersungguh hati ya dengan membeli produk kita
mereka juga sudah bekerja keras, menginvestasi waktu. Itu harus kita hargai. Selama ini mungkin kita tidak begitu begitu respon kepada pembeli-pembeli yang tidak serius atau ini ya. Jadi sekarang saya juga dapat satu pembelajaran, kita tidak bisa membedakan ini apakah pembeli yang nominal besar atau pembeli yang dengan nominal kecil. Itu yang ingin saya sharing, Survei Sece. Iya. Oke, ini Cen Sece juga mau sharing ya, Survei Sece. Oh iya, silakan Cen Sece. Aduh, diresenkan Suci. Nggak apa-apa. Sharing aja. Katanya kalau nggak belajar macam mana mau mengupgrade diri. Nah, Tadi memang pelatihan hari ini benar-benar saya mendapatkan ya orang berbakat idaman master. Itu tadi topiknya yang dibawakan Sesyong. Murid idaman master. Jadi saya di dalam hati ini kan sampai pas setelah mendengar topik ini kan kita dibukain lagu. Kita sambil mendengarkan lagu Sang Ren Xing Zhe Zong Li Xiang De Ren Cai. Wah, air mata saya berlinang sampai lagunya habis. Terus apakah ini adalah jawaban buat saya kenapa masuk ke dalam Seci? Saya masih belum mengenal Seci. Dan saya dan keluarga, terutama Sesyong saya, Alung, kami benar-benar harus lebih mendalami Seci. Itu saja Seci. Diresenkan. ya, bagus diresenkan, jadi mau nggak mau harus belajar sharingnya. Memang harus begini, apa yang didapat itu kita harus belajar untuk berbagi. Jadi manfaatnya bukan hanya kita sendiri yang dapat, tapi orang lain juga bisa mendapatkan. Sangat luar biasa, saya sangat salut ya. Alung Sesyong dan Cen Secie itu sangat giat, sangat rajin ya, sangat benar-benar punya niat, tekad untuk mau terus belajar, terus berkontribusi. Nah ini sangat luar biasa ya. Apa yang kalian dapatkan hari ini luar biasa. Jadi dari sebuah training, Alung Sesyong juga sudah mendapatkan ya, kita harus menghargai pembeli kita ya, biarpun itu adalah mungkin pembeli kecil atau besar, semuanya adalah sama. Mereka sudah mau berusaha ya, mereka sudah dengan usaha mereka mau membeli barang kita. Nah, kita tetap harus menghormati, menghargai. Kita belajar menghargai segalanya. Nah, Cen Secie juga ya. Dari training hari ini semoga tekadnya semakin kuat ya. Jadi jalinan jodohnya dengan master, ikatan jodohnya ini semakin kuat ya. Oke, Ciayu, Alung Sesyong Cen Secie kan sharingnya luar biasa ya. Nah, inilah yang kita harapkan Sesyong Secie, walaupun kita mendapatkan walaupun tidak terlalu banyak, walaupun hanya satu kesan batin yang kita dapat, pencerahan yang kita dapat, kita boleh saling berbagi di sini. Ya, jadi kita bisa saling belajar. Kita bisa sama-sama mendapatkan manfaat. Oke. Kangen, Alung Sesyong Cen Secie. Nah, Sesyong Secie yang lain, apakah ada yang mau sharing lagi? Silakan kalau ada yang mau sharing. Kita masih menunggu pengumuman pemenang kuis ya. Karena kali ini ada 12 kuis, jadi butuh waktu nih untuk merekap pemenangnya. Sesyong Secie semua di sini saya harapkan ya, yang dari luar kota minggu depan bisa ikut training 4-in-1 di Jakarta ya, karena kita ada narasumber-narasumber ya yang beda dari biasanya ya, yang pasti akan memberikan kita lebih banyak lagi materi-materi yang bermanfaat ya, Dharma-Dharma Master yang lebih banyak lagi. Jadi semoga semua Sesyong Secie bisa hadir di Jakarta untuk mengikuti training. Oke, pemenang kuis sudah keluar. Selamat kepada pemenang kuis nomor 1, Gracia Wijaya Secie dari Jambi. Kedua, Aini Lijaya Secie dari Medan. Ketiga, Rohana Secie dari Angke. Keempat, Yongchin Sesyong dari Tebing Tinggi. Kelima, Yeni Saari Secie dari Bandung. Keenam, Minah Secie dari Tebing Tinggi. Ketujuh, Netili Secie dari Tebing Tinggi. Kedelapan, Bunbeng Sesyong dari Medan.
ke-9 Wimala Padma Sece dari tebing tinggi, ke-10 Silvi J Sece dari pusat, 11 Dona Adrian Sece dari barat 1, ke-12 Leo Rianto Sesyung dari Medan. Wah, ini semua luar kota. Yang Jakarta hanya barat satu. Oh, ada 2, barat 1 dan pusat. Oke, saya persilakan Gracia Wijaya Sece dari Jambi untuk sharing. Silakan Gracia Sece. Apakah bisa berbagi dengan kita? Oke, kalau Gracia Sece tidak, izin tidak sharing. Ya, ini Lijaya Sece izin tidak sharing. Oke, Sece Kanen Aini Sece. Rohana Sece dari Angke. Oh, 3 ya, dari Jakarta 3. Rohana Sece dari Angke. Apakah ingin berbagi dengan kita? Ganun aja Cece. Ganun Cece. Oke, baik. Kanen Rohana Sece. Oke, Gracia Sece juga izin tidak sharing. Wimala Padma Sece juga izin tidak sharing. Oke, ini. Sylvie Sece juga izin tidak sharing. Netili Sece izin tidak sharing. Yang satu lagi ini. Leo Rianto Susyong tidak mau sharing? Oh, sedang di luar. Oke. Hati-hati di jalan. Mina Sece juga izin tidak sharing. Dona Adriani Sece izin nggak sharing. Jadi ini semuanya izin tidak sharing ya. Ada Yongqin Susyong dari tebing tinggi ya. Yongqin Susyong, apakah bisa sharing sedikit dengan kita? Yeni Sari Sece dari Bandung. Yeni Sari Sece, silakan. Oh, juga sedang ada di luar. Oke, hati-hati di jalan. Sepertinya tinggal Yongqin Sesyong dari tebing tinggi ya. Apakah Yongqin Sesyong masih di dalam Zoom? Oh, masih. Oke, Yongqin Sesyong mungkin tidak leluasa menjawab ya. Bun Beng Sesyong. Oh, juga izin tidak sharing. Ini semua pemenang kuisnya izin tidak sharing. Baik, kalau begitu saya persilakan nih peserta Zoom kita, peserta Sinfasiang kita untuk sharing. Bisa manfaatkan kesempatannya untuk saling berbagi kesan batin yang didapat. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, mungkin karena ini juga adalah hari Minggu, hari keluarga ya, hari bersantai di rumah dengan keluarga, sudah sangat kanen, Sesyong Sece semuanya tetap meluangkan waktu ya untuk menghirup Dharma. Kalau memang tidak ada yang mau sharing lagi, mungkin kita boleh memasuki pembacaan kosakata. Ya, Johannes Sesyong. Oke, go ahead. Ya, silakan mari kita dengarkan pembacaan kosakata. 感恩是共上人开始，感恩之故智博，静思妙莲华，均法相与会。Kosakata Shinfasyang Bab 17 Pembedaan Jasa Kebajikan Episode 1607 Para praktisi yang memberi manfaat pada orang lain adalah sedang mengarah pada Bodhiman. Teng Tu mengosongkan, mengeluarkan. Zhiku wadah pemikir, sumber daya informasi, dan pengetahuan. You Xiang, Wu Xiang, Wu Hu Xiang. Apapun yang memiliki rupa adalah tanpa rupa, makanya tiada rupa tetap. Dan si alegori Zen, perkataan atau gerakan isyarat yang bersifat kiasan dari Master Zen dalam mengajari para murid. 感恩智慧之博，晚上好。 Kanen Meiber Xiao Pusa ya, sudah membacakan kosakata. Baik, Sesyong Secie, kalau demikian Sinfasiang kita malam ini kita tutup sampai di sini. Mari kita bersama-sama berdiri untuk memberikan penghormatan. Sekali lagi Kanen ya, kepada Sesyong Secie semua, Kanen kepada tim host Sinfasiang. Silakan tangan beranjali.
Mari kita memberi penghormatan kepada para Buddha, Bodhisattva, dan Master sebanyak 3 kali. Penghormatan pertama. Penghormatan kedua. Penghormatan ketiga. Kanan Sesiong Sejie semuanya. Kanan kepada Johannes Sesiong, Kelly Sesiong, dan semua Sesiong Sejie. Sampai berjumpa besok pagi di jam 6.40 ya. 非师姐，感恩师兄师姐们。感恩非师姐，感恩， Siu Sejie yang nun jauh di sana. 感恩。 Ya 6.40 pagi besok ya kita Sinfasyang lagi. Cucu Sejie lagi di mana? Di Taiwan. Oh iya, tahu. 感恩angka师兄， Waduh. Oke. Ya, kanan. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
笑。